Bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat jamu ini adalah kunyit 2 ruas jari. Dia berfungsi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak jamu-jamu yang berhubungan dengan permasalahan perempuan atau untuk mengatasi permasalahan keluhan-keluhan perempuan, khususnya keluhan bulanan. Kali ini saya coba mengangkat resep jamu yang berhubungan dengan masalah perempuan, tapi dia setara dengan formula Xiao Yosan, di mana formula Xiao Yosan ini digunakan untuk kegunaan yang sama, tapi bersumber dari bahan herbal Tiongkok. Sebelum kita masuk ke topik ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Indonesia terkenal dengan herbal lokal yang sangat bagus dan sangat beragam. Tentunya herbal ini mempunyai panduan resep tersendiri. Salah satunya yang akan kita bahas berikut ini. Jamu Indonesia ini setara dengan Xiao Yosan, umumnya berfokus pada mengharmoniskan fungsi hati, melancarkan peredaran darah, serta meredakan stres psikis maupun fisik. Ini merupakan alternatif lokal terbaik untuk Xiao Yosan, di mana kombinasi kunyit, jahe, dan temulawak yang berkhasiat melancarkan aliran energi, menutrisi darah, serta meredakan ketegangan. Dan sangat efektif untuk masalah pencernaan dan sindrom pramenstruasi atau lebih dikenal dengan PMS. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, Xiao Yosan digunakan untuk mengatasi stagnasi energi hati yang menyebabkan emosi menjadi tidak stabil, perut terasa kembung, dan siklus menstruasi yang tidak teratur. Nah, di Indonesia, prinsip ini selaras dengan konsep jamu yang bersifat seperti pendingin, adem-ademan, dan pelancar yang menenangkan saraf serta memperbaiki fungsi liver. Resep jamu kali ini dapat menggantikan formula Xiao Yosan apabila susah kita temui atau memang kita lebih cocok menggunakan herbal lokal atau herbal Indonesia. Bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat jamu ini adalah kunyit 2 ruas jari. Dia berfungsi untuk sebagai anti-inflamasi atau pancar darah. Nah, kalau kita persamakan dengan formula Xiao Yosan, dia mengganti Caihu untuk melancarkan stagnasi. Terus ada juga kita bisa ambil temulawak, kurang lebih 1 ruas jari juga, di mana dia akan berfungsi untuk melindungi hati dan memperbaiki pencernaan. Dan ini mirip dengan fungsi Paichu dan Fuling. Jahe merah, 1 ruas jari, dia akan memberi kehangatan dan menyelaraskan perut atau mengharmonisikan perut. Dan ini bisa kita gunakan pengganti Seng Chiang. Ada juga asam jawa yang kita libatkan di sini. Asam jawa ini bisa kita ambil secukupnya. Dia akan memberikan efek menyegarkan dan membantu detoksifikasi. Di sini juga kita melibatkan gula aren atau madu sebagai penyeimbang rasa dan penambah energi. Dia digunakan untuk menggantikan kancau sebagai tonik. Terus di sini ada juga daun pandan, ambil 1 lembar. Dia sebagai penenang alami untuk membantu relaksasi. Nah, bagaimana cara meracik atau membuat jamu ini? Langkah pertama adalah mencuci bersih semua rimpang, lalu iris tipis atau digerpek, boleh juga. Terus rebus air sekitar 500 ml hingga mendidih, masukkan kunyit, temulawak, jahe, dan pandan. Kecilkan api dan tunggu selama 10-15 menit kurang lebih. Nah, tambahkan asam jawa dan gula aren di akhir proses rebusan ini. Lalu saring dan siap untuk minum selagi rebusan ini hangat. Manfaat dari rebusan ini sudah jelas untuk meredakan PMS atau membantu mengurangi kram perut dan perubahan suasana hati sebelum menstruasi.
Jadi ini sering terjadi pada perempuan di saat menjelang menstruasi. Jamu ini juga bagus untuk masalah pencernaan, di mana dia akan mengatasi perut yang kembung, yang sering kali dipicu oleh stres dan kelelahan. Bahkan, jamu ini juga bisa digunakan untuk relaksasi, karena sifat aromatik dari pandan dan kehangatan jahe, menenangkan sistem saraf pusat. Untuk hasil yang terbaik, jamu ini dapat dikonsumsi 2-3 kali seminggu secara rutin. Jika memiliki kondisi medis khusus terkait dengan lambung yang akut, disarankan untuk mengkonsumsi ramuan ini setelah makan, kurang lebih 30 menit setelah makan. Penggunaan jamu sebagai alternatif yayasan sebaiknya dilakukan secara rutin dan memperhatikan waktu konsumsi yang tepat untuk menjaga keseimbangan energi dan kenyamanan lambung. Untuk mendapatkan efek yang paling mendekati Xiaoyosan, kita dapat menyesuaikan takaran atau waktu minum berdasarkan kondisi tubuh saat ini. Waktu yang terbaik adalah minumlah ramuan ini di pagi hari saat perut belum terlalu penuh, atau di sore hari saat tubuh mulai terasa lelah setelah beraktivitas. Jika kita memiliki riwayat asam lambung, pastikan mengkonsumsinya 30 menit setelah makan. Untuk masalah emosional atau tingkat stres, jika tujuan utama kita adalah untuk menenangkan pikiran, meredakan serangan hati, tambahkan lebih banyak daun pandan, atau tambahkan sedikit seduhan bunga melati. Aroma dari bahan-bahan ini akan sangat membantu sebagai aromaterapi alami yang melancarkan aliran energi. Jika digunakan untuk meredakan nyeri atau ketidakteraturan haid, konsumsilah ramuan ini dari 3-5 hari sebelum perkiraan stagnasi menstruasi. Penggunaan kunyit yang sedikit lebih dominan sangat disarankan karena sifatnya yang melancarkan darah. Nah, bagaimana untuk menyimpan agar kualitas bahan tidak berubah sehingga khasiatnya tetap terjaga? Pastikan limpang yang digunakan seperti kunyit, melahara, jahe dalam keadaan segar dan tidak bertunas. Jika kita ingin membuat dalam jumlah yang banyak untuk stok 2-3 hari, simpanlah air rebusan di dalam botol kaca, di dalam lemari es, dan hangatkan kembali sebelum diminum. Hindari menggunakan wadah berbahan aluminium saat merebus, karena bahan kimia tersebut dapat bereaksi dengan zat aktif dalam rimpang. Gunakan panci berbahan keramik, tanah liat, atau stainless steel saja. Demikianlah topik ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.